Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Apriasari, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Angkatan 13 kelompok 4. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai berakhlak, yaitu nilai loyal dan adaptif. Yang pertama, loyal. Loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN berakhlak yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai wujud loyalitas terhadap bangsa dan negara. Secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal, yang mempunyai arti kesetiaan. Kesetiaan ini timbul dari kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan. Sebagai ASN, loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan setidaknya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Panduan perilaku loyal yang terdapat pada core value ASN yaitu yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Contoh sikap perilakunya adalah saya menerima penempatan sebagai CPNS di Pulau Sulawesi walaupun saya berasal dari Pulau Jawa. Panduan perilaku yang kedua yaitu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Contoh sikap perilakunya yaitu saya tidak pergi ke pusat perbelanjaan menggunakan seragam instansi saat jam kerja masih berlangsung. Yang ketiga yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh sikap perilakunya adalah saya tidak menyebarkan hasil audit internal di kantor sebelum ada sosialisasi langsung dari auditor. Kata kunci loyal ada 5, dapat kita singkat sebagai kode KONASAP, yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Beberapa ciri yang dapat digunakan organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya yaitu 1. Taat pada peraturan, 2. Bekerja dengan integritas, ketiga, tanggung jawab pada organisasi, keempat, kemauan untuk bekerja sama, kelima, rasa memiliki yang tinggi, keenam, hubungan antar pribadi, ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan, kedelapan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, dan kesembilan, menjadi teladan bagi pegawai lain. Pelaksanaan fungsi ASN sebagai wujud loyalitas PNS yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Kita sebagai ASN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik dan menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya. Yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Kita sebagai ASN harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik dan memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, ASN sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. ASN mampu bersikap netral dan adil, tidak memihak pada golongan maupun kelompok tertentu, tidak diskriminatif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat sebagai wujud loyalitasnya kepada bangsa dan negara, dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perangkat dan pemersatu bangsa berlandaskan pada Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945. Untuk adaptif, mempunyai kata afirmasi berupa terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya, inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Kode etik atau panduan perilakunya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Yang kedua adalah adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Mengapa nilai adaptif perlu kita miliki?
agar kita sebagai ASN mampu menghadapi perubahan seperti perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintah, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Dengan adanya perubahan lingkungan strategis seperti pembangunan ekonomi, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang menciptakan pemanasan global menjadi pekerjaan rumah seluruh negara tanpa kecuali. Maka diperlukan perubahan cara kerja baru untuk menghadapi perubahan lingkungan tersebut. Contohnya pada bidang industri dan sektor terkait, mulai beralih dari tradisi industri yang lama ke tradisi industri yang baru. Adaptasi diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Tantangan perubahan lingkungan di seluruh dunia juga diperkenalkan dengan rumusan karakteristik VUCA. Tantangan VUCA dapat dihadapi dengan VUCA PIME. Untuk ancaman VUCA, kita dapat menanggapinya dengan VUCA PIME, yaitu vision, understanding, clarity, dan agility. Pandemi COVID ini tengah menghantam negara-negara di dunia pada awal tahun 2020. Sementara itu, pemerintah tetap berkewajiban menjalankan fungsi pelayanan publiknya dalam situasi aktivitas fisik yang sangat dibatasi. Oleh karena itu, kita harus bersikap kreatif dan memiliki inovasi untuk menghadapi persoalan yang muncul. Kreativitas dipandang sebagai sebuah proses pencarian hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Sedangkan inovasi adalah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seorang ataupun kelompok. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar yaitu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Berikut adalah gambar framework budaya adaptif. Kemudian ini adalah tabel perbedaan organisasi birokrasi dengan organisasi adaptif.